Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Ya, saya sadar waktu saya menyapa Anda pagi ini atau sore ini atau siang ini atau malam ini, tidak semua dalam kondisi baik-baik saja. Disadari atau tidak, dunia kita hari ini dipenuhi dengan kebisingan berita buruk, tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, dan pergumulan pribadi yang berat dan masih banyak lagi lainnya. Dalam kondisi ini, hati kita sangat mudah dirasuki oleh kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan. Rasanya seperti berjalan di tengah badai yang tak kunjung reda. Meski demikian, saya mengajak kita melihat kembali kepada firman Tuhan yang mengingatkan kita kepada buah roh yang istimewa, yaitu damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus pergi, ia telah berjanji untuk menganugerahkan damai sejahtera kepada setiap orang percaya. Damai sejahtera yang dari Kristus ini bukanlah sekedar perasaan tenang yang bisa kita usahakan sendiri. Bukan juga ketiadaan masalah. Totali berbeda dengan damai sejahtera dunia yang bersyarat dan sementara. Tetapi damai sejahtera yang Yesus berikan merupakan kepastian dan ketenangan yang dalam, yang bersumber dari hubungan yang benar dengan Allah, terlepas dari keadaan di sekitar kita. Damai sejahtera ini meliputi anugerah yang aktif. Ia bukan pasif, tetapi aktif. Tuhan memberikan kepada orang percaya yang ia jamin dan ikat dengan darahnya sendiri di kayu salib. Damai yang membebaskan kita dari dosa yang adalah masalah utama manusia. Damai itu dianugerahkan kepada kita agar kita dapat menjalani hidup kita di dalam anugerahnya. Dan kemudian pemeliharaan Tuhan terhadap hati dan pikiran. Seperti yang ditulis Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Ia bagaikan benteng yang melindungi kita dari serangan kegelisahan. Benar, dunia tidak pernah memberikan kita kepastian. Tetapi Yesus memberikan kepastian akan pemeliharaan dan yang paling krusial dalam hidup kita, yaitu iman percaya kepada Tuhan. Damai sejahtera dinyatakan juga di dalam kehadirannya. Kehadiran damai sejahtera di dalam hati adalah tandanya buah Roh Kudus tinggal dalam diri kita, bekerja dalam hidup kita, bahkan saat badai kehidupan menerpa. Lalu bagaimana kita mengalami damai sejahtera ini? Tetap terhubung dengannya. Dalam kesibukan, luangkan waktu untuk hening dan bersekutu dengan Dia. Dan dalam doa dan pembacaan firman Tuhan, kita berusaha mengisi ulang tangki damai sejahtera kita dari sumbernya. Kemudian mari kita percaya penuh pada kedaulatan Tuhan. Percayalah bahwa Allah yang memegang kendali atas hidupmu. Masalahmu tidak di luar jangkauan kasih dan kuasanya. Menyerahkan kekhawatiran kepadanya adalah langkah praktis untuk merasakan damai itu. Lalu mari kita belajar yakin pada janji Tuhan. Alihkan pandanganmu dari besarnya gelombang masalah pada besarnya Allah yang berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Hari ini mungkin Anda sedang mengalami tantangan yang membuat Anda hampir putus asa. Ingatlah damai sejahtera Allah adalah warisan bagi kita semua sebagai anak-anaknya. Itu adalah pemberian Yesus yang tidak bisa dirampas oleh keadaan dunia. Maka izinkan damai sejahteranya yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan hidup Anda. Dia tidak janji angin akan teduh, tetapi Dia berjanji akan memberikan damai sejahtera yang menguatkan kita untuk berlayar menembus badai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.